Abang beradik jadi pejabat negara. Gak becus. Yang ada korupsi. Adik Yusuf Kala, Halim Kala. Korupsi sampai miliaran. Menghabiskan uang rakyat. Itu adalah uang rakyat dari rakyat. Tapi sikit-sikit pejabat-pejabat ini korupsi. Mengenyangkan perutnya sendiri. Yusuf Kala itu berharap Jokowi bisa melindungi adiknya yang korupsi PLTU 1,3 triliun. Makanya Yusuf Kala itu bikin untran-untran termul ternak Mulyono. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden. Kasih tahu si Chaplin ini ya, bangun tidur itu kumur-kumur dulu, biar jelas ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang spekulasi banyak netizen ya yang menduga bahwa si Chaplin akhir-akhir ini ngamuk-ngamuk itu sebetulnya bukan karena difitnah oleh si Temon ya, si almarhum Krismon, enggak. Disindir-sindir oleh ternak Mulyono, enggak, tapi karena adiknya dipenjara atas kasus korupsi 1,3 triliun rupiah. Aduh, Plin. Neti menyebut ya, sebetulnya si Chaplin itu sangat berharap sekali Jokowi mau membantu adiknya ya agar bisa lepas dari jerat hukum. Tapi sepertinya sampai Jokowi masa tugasnya, masa baktinya habis gitu ya. Bahkan sampai saat ini sepertinya Jokowi itu ogah membantu adiknya si Chaplin ya. Mengingat ya adiknya si Chaplin ini terjerat kasus korupsi gitu loh. Ya nggak mau lah Jokowi ya kan. Iya. Hah? Akhirnya apa? Chaplin uring-uringan, Chaplin ngamuk-ngamuk gitu loh. Bahkan sampai begini loh, ada netizen yang mengatakan, kau itu kakak beradik jadi pejabat, tapi tidak becus. Korupsi katanya. Koruptor 1,3 triliun. Ya tentu saja itu menyengsarakan rakyat. Iya toh, dan jangan pernah berharap Pak Jokowi mau membantu. Apakah benarkah demikian? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yusuf Kala itu berharap Jokowi bisa melindungi adiknya yang korupsi PLTU 1,3 triliun. Makanya Yusuf Kala itu bikin untran-untran termul ternak Mulyono. Iki ternak Mulyono. Iki ternak Mulyono. Termasuk ayu ternak Mulyono bos rakyat. Ora ono sejarah ya. Yusuf Kala ini sok menang ke Pilpres Jokowi. Jokowi menangi mergo pilihan rakyat murni. Contohnya wong tuaku seumur hidup ora tau milih PDI. Dengan adanya Jokowi nyalon presiden, wong tuaku milih Jokowi ora mergo partai. Ngono Yusuf. Loh iya. Sebagian besar yang memilih Jokowi itu bukan karena partai dan juga bukan karena wakilnya. Iya toh? Beda loh ya dengan presiden sekarang. Presiden saat ini yang terpilih tahun 2024 lalu ya, itu terpilih karena mereka memilih wakilnya. Tapi presiden-presiden sebelumnya itu nggak ada ceritanya. Pemilih itu memilih wakilnya, nggak ada. Yang dipilih adalah calon presidennya. Iya. Dan ini menarik sekali teman-teman ya. Jika ada dugaan bahwa sebetulnya Chaplin ini berharap dibantu oleh Pak Jokowi agar adiknya itu tidak terjerat kasus hukum lah. Ya. Tapi mungkin oleh Pak Jokowi itu dibiarin gitu kan. Iya. Jadinya ya si Chaplin ini
agak marah lah. Ya bukan agak bang, sangat marah. Iya, karena saya juga pernah mendengar sendiri ya, bacotan si Chaplin sendiri yang menyebut bahwa Pak Jokowi itu nggak mau diajak ketemu oleh si Chaplin pada saat Pak Jokowi itu masih menjabat sebagai presiden. Mungkin ya juga karena kasus itu. Lanjut. Abang beradik jadi pejabat negara. Gak becus. Yang ada korupsi. Adik Yusuf Kala, Halim Kala. Korupsi sampai miliaran. Menghabiskan uang rakyat. Itu adalah uang rakyat dari rakyat. Tapi sikit-sikit pejabat-pejabat ini korupsi. Mengenyangkan perutnya sendiri. Iyalah. Ya gimana bisa mengenyangkan perut orang? Nggak bisa. Manusia itu hanya bisa mengenyangkan perutnya sendiri. Ya kan? Saya yang makan, ya nggak mungkin lah orang lain yang kenyang. Aduh, tapi menarik sekali teman-teman ya komentar dari netizen yang satu ini ya. Saya suka sekali kalau netizen-netizen itu yang komentar itu dari suku Batak gitu. Karena paten kali kalau ngomong ya kan. Tidak becus. Aduh, kakak beradik sama-sama jadi pejabat negara. Tapi tidak becus. Korupsi kerjaannya. Mau minta tolong kepada Pak Jokowi, sama Pak Jokowi dikacangin, akhirnya marah. Lanjut. Charlie Chaplin menangis terseduh-seduh sembari membaca koran. Air matanya tak terbendung. Adiknya telah dipenjarakan oleh Syarif Negara Terabitia karena kasus korupsi. Dari momen tragis itulah kejatuhan Charlie Chaplin yang menyedihkan pun dimulai. Karena adiknya Chaplin dipenjarakan oleh Syarif Negara Terabitia, lantas usaha Charlie Chaplin pun langsung mandek total. Karena selama ini ternyata dia diam-diam menerima hasil kucuran dana korupsi dari adiknya yang dia rampok dari negara Terabitia. Lantas Charlie Chaplin pun berinisiatif menemui George Soros. Ia menerima banyak uang dari Soros dengan satu tujuan yang jelas, yaitu untuk menyebarkan narasi pecah belah, adu domba, dan kebencian di seluruh negara Terabitia. Charlie Chaplin pun menemui ketiga tokoh provokator kunci dari negara Terabitia, yaitu pimpinan Mahasewa negara Terabitia, pimpinan LSM negara Terabitia, dan aktivis negara Terabitia. Mereka berempat berdiskusi mengenai bagaimana caranya menyebarkan narasi disinformasi, fitnah, dan kebencian sembari menghitung uang pemberian Soros. Charlie Chaplin pun mulai memprovokasi masyarakat negara Terabitia. Dengan berbagai narasi yang ia sebarkan, ia mengajak rakyat untuk memberontak melakukan revolusi. Ia menuduh pemerintahan Terabitia tidak adil, menindas rakyat kecil, dan hanya menguntungkan segelintir orang. Charlie Chaplin akhirnya memulai memobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi besar-besaran sesuai dengan impiannya. Ia berdiri di depan kerumunan, menyulut semangat masyarakat Terabitia untuk melakukan pemberontakan. Bahkan dalam lamunannya, wajah Charlie Chaplin penuh dengan hasrat membara untuk menjatuhkan pemerintahan Terabitia. Bahkan Charlie Chaplin menghasut pemerintah Terabitia untuk menaikkan harga bensin di negara Terabitia agar semua impiannya, yaitu rusuh, keos, dan bakar-bakar itu bisa terjadi. Dia pun turut memengaruhi masyarakat Terabitia bahwa dengan naiknya harga bensin, itu akan berefek baik bagi perekonomian Terabitia. Dan ternyata, pemerintahan negara Terabitia tidak kunjung menaikkan harga bensin, malah harganya tetap murah dan terjangkau. Sehingga Chaplin marah-marah di depan tempat isi bensin Terabitia di saat masyarakatnya berbahagia dan melihatnya seperti badut lawak yang tantrum di depan mereka. Disclaimer, seluruh video ini merupakan karya fiksi dan fiktif belaka yang bersumber dari imajinasi karangan belaka, sehingga interpretasi penonton menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Semua tokoh, cerita, dan peristiwa di video ini tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Nah, ini menurut saya narasi yang paling mudah dipahami ya, yang paling mudah diterima. Inilah saat ini yang terjadi di Konoha gitu ya, di Indonesia. Jadi ada seorang pelawak bernama Chaplin yang saat ini suka marah-marah karena adiknya itu dipenjara atas kasus korupsi 1,3 triliun rupiah. Dan si Chaplin ini sebetulnya sangat berharap sekali kepada
mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Presiden Republik Indonesia yang saat ini sedang menjabat, agar adiknya ini ya kasih toleransi lah ya, dilepas gitu loh. Jangan dilanjutin kasusnya, tapi tidak digubris. Akhirnya apa? Ngamuk-ngamuk. Semuanya disenggol. Dan ketika menyenggol sana sini, bukan yang disenggol, yang ngelawan, yang ngerujak. Si Chaplin langsung dirujak ke netizen se-Indonesia Raya. Rasain kau, Plin, ya. Lanjut. Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Kasih tahu si Chaplin ini ya, bangun tidur itu kumur-kumur dulu. Biar jelas ngomongnya. Jangan kayak orang ngigo. Banyak sekali fakta yang membuktikan bahwa Pak Prabowo lah yang mengajak Pak Jokowi ke Jakarta untuk bertemu Ibu Megawati menjadi calon gubernur waktu itu. Nggak usah ngaku-ngaku Chaplin. Udah tua, udah bau bangke kamu. Iya. Coba putar lagi teman-teman ya, yang di bagian agak tengah, komentar netizen yang barusan ini. Kumur-kumur dulu kalau mau bacot, biar bisa didengar. Biar nggak belepotan. Ini bukan body shaming loh ya, ini adalah nasihat. Menurut saya adalah nasihat yang sangat mulia kepada si Chaplin, agar ya kumur-kumur, sikat gigi gitu loh. Kalau mau bacot, biar yang dengerin ini nggak kesusahan gitu loh. Ini ngomongin apa sih si Chaplin? Ingat loh ya, bukan saya yang memberikan nasihat. Yang memberikan nasihat adalah netizen barusan. Saya cuma mengapprove saja. Lanjut. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Jangan. Begitu datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Pak Prabowo lupa nama wali kota Solo, Surakarta. Temanmu itu siapa sih namanya? Wali kota Solo. Oh, teman saya, Jokowi Dodo. Ya, itu dia. Saya dengar, ya Pak Prabowo bilang, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab. Tapi oke, kalau dia mau tertarik mau jadi calon gubernur, oke deh, saya hubungi. Coba kalau bisa. Oke, kalau gitu saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu. Ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hashim. Saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai pemilihan gubernur DKI. Apa Bapak berminat untuk maju gubernur? Ya, Pak Hashim, saya berminat. Oke, bagaimana PDIP? PDIP belum. Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya PDIP masih ke Pak Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya. Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya bahasa Inggris. Saya dari kecil kan kami di luar negeri bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat tapi partainya nampaknya tetap mau dukung Fauzi Bowo. Oh ya, begitu ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia mau Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak, minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, Pak, kalau Pak Jokowi, kan Pak Hashim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silahkan ya. Dan
Ternyata penyandang dana utama itu saya. Ya, saya sajikan kembali barusan teman-teman ya video sanggahan yang disampaikan oleh Hasyim, adik Prabowo, walaupun sanggahan ini tidak terkhusus disampaikan untuk si Caplin ya, karena sanggahan ini sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Hasyim sudah jauh-jauh hari ya, dan tidak ada hubungannya dengan si Caplin. Tapi banyak sekali netizen yang menyebut pernyataan si Hasyim ini sangat relate sekali dan sesuai, dan sekaligus membantah, membungkam munculnya si Caplin yang mengaku dialah yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta. Karena faktanya menurut Hasyim, dirinya lah yang menghubungi Jokowi pertama kali atas perintah Prabowo, dan dialah yang akhirnya menjadi pendana utama pencalonan Jokowi sebagai gubernur Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.